Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Pasya dari kelas B TRI dengan NPM 25782043. Di sini saya akan membuat video hands on. Di sini kita lihat slide-nya. Jadi ini penugasan membuat video hands on praktik sambil menjelaskan terkait materi version control system. Oke, yang tugas mencatat setiap perubahan pada file proyek atau source code atau GitHub di sini. Oke, langsung saja kita menuju latihan pertama ya. Di sini kita harus menginstal dulu ya di sini. Tapi berhubung saya sudah menginstal, jadi saya langsung saja ke ininya. Perintah pertama di sini, lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Oke, kita coba ya. Git config global user name Haikal Pasya. Oke, nama sudah, lalu kita enter. Kemudian kita bikin emailnya. Git config global user email haikalpasya@gmail.com. Kurang lebar nih guys. Enter. Oke, lalu kita disuruh git config list. Oke, kita coba dulu ya. Git config list. Nanti dia akan keluar. Nah, sini keluar. Di sini ada username-nya dan user email. Ya, jadi latihan 1 begitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Git repository. Git repository. Kita di sini disuruh melakukan git init ya. Oke, di sini perintahnya buatlah sebuah repository dengan nama project npm. Lalu tuliskan perintah untuk menampilkan daftar file pada direktori repository tersebut. Pada Windows gunakan perintah seperti pada contoh di samping. Oke, baiklah, kita lakukan ya. Git init project dan npm 2043. Kita enter, kemudian cd pro 25782043 dan direktori dir. Lalu kita enter. Oke, sudah filenya. Direktori repository. Selanjutnya di slide berikutnya. Oke, di sini kita disuruh untuk menambahkan file ke repository yang udah kita buat tadi ya, file kosong. Oke, lalu tuliskan perintah git status seperti. Oke, kita akan membuat file dulu ya. Di sini kita ke notepad. Waduh. Bentar guys.
Oke, kita coba XXX, lalu kita Ctrl S. Oke, simpennya di dalam sini ya guys, di project tadi ini. Oke, kita simpan di sini file 1, lalu kita tambah lagi CC, kita Ctrl S, lalu ini file 2, lalu kita enter, dan ini CCVP, ini file 3. Oke, sudah. Lalu kita lihat perintah berikutnya. Lalu tuliskan perintah git status untuk melihat status repository tersebut. Oke, coba kita lihat apakah sudah masuk filenya, apakah sudah ditandai. Nah, sudah sama ya guys, sudah sama seperti di slide. Coba kita lihat. Pada git file akan memiliki 3 jenis. Satu saat diproses dalam sebuah repository modified git add ke sebuah file yang perubahan sudah ditandai. Oh, jadi ini filenya dia sudah ditandai tapi belum disimpan ya. Jadi untuk mengubah status kita gunakan git add bintang. Jadi git add bintang, kita enter, lalu coba kita lihat git status. Oke, sudah. Jadi dia sudah disimpan ya. Nih. Oke, selanjutnya git commit ya. Kita disuruh melakukan perubahan dengan file 1 ya, untuk menyimpan perubahan tersebut. Oke, kita melakukan perubahan dulu guys di file 1. Kita tambahin saja apa aja guys. CCC coba ya, Ctrl S, lalu kita kembali, lalu kita lihat dulu git status ya, apakah sudah ditandai file yang kita modifikasi tadi. Nah, sudah nih, sudah termodified ya file 1 kita. Lalu untuk supaya disimpan tadi kita gunakan git add ya, supaya dia disimpan. Oke, coba kita git add. Oke, kita enter. Kemudian git commit strip m dan file 1, coba ya, git commit strip m file 1 tadi ya. Coba kita enter. Oke, sudah berhasil. Lanjut kita ke latihan 3. Di sini perintahnya git log. Oke, jadi git log pada repository Anda. Oke, git log. Perubahan yang dilakukan tidak mesti sama dengan contoh, tetapi tidak ada sebuah file yang memiliki lebih dari satu perubahan. Oh, jadi minimal di sini dia minta 2 perubahan. Oke, coba kita git log terlebih dahulu. Jadi git log ini untuk menampilkan yang sudah kita commit tadi ya. Di sini baru 1 ya. Sedangkan di sini minimal 2 riwayat perintahnya. Oke, kita lakukan perubahan lagi di file 1. Oke, kita tambahin aja vvv, lalu Ctrl S. Oke, kita coba git. Langsung saja kita git add ya. Kita enter. Lalu git commit file 1, enter.
Nah, sudah. Jadi coba kita git log lagi ya. Nah, sudah 2 guys di sini commitnya. Jadi sudah ya, saya perintah. Oke, selanjutnya kita ke git tag. Biasanya tag digunakan untuk memberi versi pada aplikasi, misalnya versi 1. Jenis tag. Di sini ada 2 jenis tag pada git. Lightweight text hanya berfungsi sebagai bookmark saja, dan annotated text menyimpan informasi tambahan, nama pembuat tag, email, dan tanggal. Oke, git tag perintah di sini kita disuruh melakukan untuk membuat lightweight tag ya. Jalankan perintah ikut. Jadi kita di sini disuruh membuat git tag var1.0.0 enter. Selanjutnya git tag a1.1.0.1 spasi m rilis versi 1.0.1. Oke, kita enter. Lalu kita untuk melihat daftar tag yang sudah kita buat dengan menggunakan ya, kita ketik tag saja, lalu dia akan keluar. Nah, ini yang sudah kita buat tagnya. Oke, selanjutnya pastikan repository git memiliki minimal 2 commit. Pilih 1 commit lalu buat satu dengan nama 1. Oke. Jadi di sini commit kita udah 2 ya, sesuai. Jadi kita di sini disuruh menambahkan dengan salah satu commit ya. Satu tag dengan nama ini ke salah satu commit. Oke. Lalu di sini git tag r1.0. Lalu kita copy aja nih ininya. Ctrl C dan oke. Git tag git show. Lalu di sini informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show. Oke, di sini kelihatan ya perubahan-perubahannya, yang awalnya cuma 1 jadi 2 nih kelihatan di sini. Dan kan tadi kita disuruh menambahkan ke salah satu commit ya dengan tag ya. Jadi tapi di sini belum ada nih. Jadi kita mau lihat apakah commit kita sudah ada. Kan tadi kita tambahin ya dengan salah satu tag. Kita ngeliatnya kayak gini tadi dengan cara git log ya tadi ya. Nah, sudah ada guys di sini tagnya. Kan sebelumnya tidak ada ya di sini ya, karena kita tambahin tadi. Kalau kita cek di sini ternyata sudah ada. Oke, selanjutnya apa nih? GitHub. Oke, di sini kita langsung masuk ke GitHub-nya ya. Di sini perintahnya, buatlah sebuah public repository di GitHub dengan nama init, npm, dan nama lengkap. Oke, kita langsung masukkan saja. Oke, jadi di sini saya sudah masuk ya ke GitHub-nya. Kalian kalau belum masuk, belum login dulu. Nanti dia akan seperti ini. Lalu kita akan create repository ini. Oke, dan repository name tadi apa ya? Di sini oke, init dengan init, lalu npm kita 2043, lalu nama lengkap. Oke, m Haikal. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini sudah.
Oke, dan di sini selanjutnya Git remote ya, GitHub remote. Setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari local repository yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Oh, berarti kita akan mengupload ya file-file tadi, repository tadi yang kita buat ke GitHub dengan cara git remote add GitHub. Oke, kita coba git remote add GitHub, git remote add GitHub, lalu kita salin ininya https-nya. Oke, langsung saja Ctrl V. Lalu kita enter. Selanjutnya kita dapat mengirim dengan perintah git push GitHub master. Jadi kita enter, dia akan mengupload semua yang ke repository kita ke dalam GitHub ya. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Oke, done. Oke, sudah terupload ya. Lalu kita lihat di GitHub-nya apakah sudah. Kita refresh di sini. Nah, sudah masuk guys di sini ya. Jadi dia sini sudah masuk. Oke, selanjutnya lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file selain dari yang telah Anda lakukan commit dan git push. Oke, berarti kita lakukan perubahan di file 2 ya. Di sini kita tambah saja VV. Oke, Ctrl S. Sudah. Ini apa perintah yang di sini? Commit dan git push perubahannya ke repository GitHub Anda. Kita lihat git status dulu, apakah sudah termodifikasi ya file tadi. Git status. Oke, sudah guys, termodifikasi ya file 2 tapi belum disimpan. Jadi kita simpannya dengan cara git add lalu bintang. Oke, sudah tersimpan. Lalu di sini kita git commit step m dan file 2 tadi ya. Kita enter. Lalu di sini disuruh git push ya. Git push. Oke, ini kita copy. Kita V lalu enter. Oke, done. Di sini ya sudah done harusnya. Coba kita lihat di ini GitHub-nya. Nah, sudah masuk ya. Di sini kita bisa melihat di file 2 tadi kita melakukan perubahan. Now ya, berarti baru saja ya atau sekarang ya. Oke. Selanjutnya apa ini? Git clone ya. Oh, kita lakukan git clone di sini. Gunakan perintah git clone. Oke, kita lakukan dulu git clone di sini. Clone, kita ke GitHub kita tadi. Di sini kodenya ya, kita salin ini https-nya. Kita cloning, kita enter. Oke. Sebelum itu kita pindahin dulu ini ya. Nih, sudah ke clone kan. Kita di sini kita pindahin biar tidak mengganggu. Misalnya kita pindah di sini aja. Oke, di sini sudah kita pindahin ya. Nah, sudah tidak ada. Jadi kita lanjut ke paketnya. Latihan 7, latihan 8. Push tag ya. Oke, kita di sini tag yang kita buat tadi kita
kita akan menarik semua ya, kita push ya semua tag. Jadi dengan cara git push origin tags. Tapi di device saya ini tidak bisa menggunakan origin ya, karena kita dari tadi menggunakan git push GitHub ya. Jadi kita akan menggunakan originnya, kita ganti dengan GitHub. Tapi sebenarnya sama aja ya, tetap bisa, karena ya nggak semua device bisa. Salah satu contoh ya, device saya nggak bisa menggunakan origin, sudah saya coba, tapi beberapa teman saya bisa. Lalu kita coba, jadi kita menggunakan git push dan GitHub ya. Oke, kita enter, kita tunggu. Nah, nih tag-tagnya. Oke, sudah. Jadi gitu ya, sebenarnya sama aja ya, karena di device saya ini tidak bisa menggunakan origin ya. Dan berhubung dari tadi kita menggunakan git push GitHub nih, jadi kita gunakan git push GitHub juga di tag sini ya, untuk push tagnya. Oke, selanjutnya jelaskan di sini apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Oke, jadi git pull itu adalah digunakan untuk mengambil perubahan terbaru dari repository remote yang ada di GitHub ini dan menggabungkannya ke proyek di komputer kita. Biasanya dipakai fungsi git pull. Fungsinya untuk mengambil update kode terbaru dari server ya, menghubungkan perubahan itu ke project di komputer kita. Jadi kita melakukan perubahan di GitHub, kita tarik itu ya perubahannya ke dalam file yang ada di komputer kita ya. Ya gitu. Lalu kita akan contoh ya. Ini contoh di sini, kita langsung aja contoh ke sini. Kita contoh di file 3 ya. Dari tadi kan file 3 tidak kita lakukan perubahan. Jadi kita sebentar loading ya. Aduh, lama guys. Sebentar ya guys. Ini lama nih loading ini. Aduh, kenapa ini? Nah, sudah. Oke, ini file 3 ya. Oke, kita lakukan perubahan nih. Misalnya BBBB. Oke, kita langsung commit change saja. Commit change. Tunggu sebentar. Oke, sudah. Ya, di sini sudah dilakukan perubahan ya. Lalu kita lihat di ini, di filenya. Apakah sudah? Nah, belum kan? Belum ada perubahan. Jadi fungsi git pull untuk memanggil yang dari perubahan yang dari GitHub tadi ya, ini bahasa sederhananya, ke ini, ke file di laptop kita ya. Jadi kita itu fungsinya git pull ya. Kita coba ya, git pull, kita enter, tunggu sebentar. Oke, sudah done ini harusnya. Coba kita lihat ya di file kita, apakah sudah ada perubahan. Oke guys, jadi sudah ada perubahan ya, pbb. Jadi itu fungsinya git pull ya, untuk menarik ya. Oke, selanjutnya sudah. Di sini
Jadi selesai ya. Jadi saya akhiri saja langsung. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan mohon maaf ada kata-kata yang tidak mengenakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.